Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatin kiram thumma ila jami' ikhwanihim al-anbiya wal muslimin wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in tabi'ina bi ihsanin midina thumma ila hadratin abaina wa ummatina jami' ustadina thumma ila jami' musannifin khususan musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat wal afiyah, tasih pinaringan hidayah saha inayahipun Allah sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng lenggah ing dalam majelis ilmu dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka untuk memperbaiki setiap ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian bulan kemarin sudah sampai pada makalah yang keempat. Makalah yang keempat ini bersumber dari asarnya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau menyampaikan izzud dunya, mulyane dunya iku bil mali kelawan sebab bondo, wa izzul akhirah lan mulyane akhirat iku bi solihil a'mali kelawan baguse piro-piro amal. Sayyidina Umar radhiyallahu an memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kita semua bahwa izzud dunya, kemuliaan dunia itu bisa kita capai dengan harta benda, dengan pangkat. Orang mendapatkan kemuliaan dunia memang rata-rata karena kekayaannya. Kita bisa memenuhi kebutuhan semua yang ada di dunia ini karena punya harta. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwa kemuliaan dunia, ketika kita ingin mulia di dunia, maka tentunya harus mempunyai banyak harta. Akan tetapi kemuliaan akhirat, wa izzul akhirah, kemuliaan akhirat tidak semata dengan dicapai dengan harta, tapi dicapai dengan apa? Bi a'malis sholihah. Kemuliaan, kebahagiaan akhirat hanya bisa dicapai dengan amal soleh. Lalu pertanyaannya, berarti ketika orang itu mempunyai harta, mempunyai jabatan, mempunyai tahta saat hidup di dunia, apa tidak bisa untuk menggapai kebahagiaan atau kemuliaan di akhirat? Sangat bisa, sangat bisa. Karena harta yang kita miliki, jabatan atau tahta yang kita miliki ketika kita hidup di dunia, andaikan bisa kita jadikan sarana untuk menuju kebahagiaan akhirat, akan lebih banyak bermanfaat.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan konsep hidup keseimbangan. Bukan berarti manusia atau umat Islam itu tidak boleh kaya, boten. Sangat, bahkan dianjurkan untuk menjadi kaya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Aimal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Ketika kita bekerja untuk dunia, ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang hubungannya dengan dunia, maka lakukan itu dengan semaksimal mungkin. Istilah yang disampaikan oleh Rasulullah, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya, seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi. Maka makna dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maksimalkan apa yang kita bisa lakukan untuk urusan duniamu. Kepingin kaya, silahkan, tapi ketika kita sudah kaya, ketika kita sudah bergelimang harta, jadikan harta itu sebagai sarana kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Harta yang kita miliki, jadikan itu sebagai bagian dari amal soleh kita, jadikan sebagai sarana kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Sehingga yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, wa izzul akhirah bi a'malis solihah. Amal soleh niku kathah sangat. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu bisa menjadi amal soleh. Karena iman atau takwa itu ada dua isinya, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Setunggal, yang pertama adalah menjalankan perintah Allah, dan yang kedua menjauhi larangan Allah. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, tetapi jenengan diam di dalam rumah itu pun bisa menjadikan pahala. Itu juga merupakan amal soleh. Jenengan boten medal nduking griya, mendel mawon ten griya, boten medal, boten ten mall, boten ten wahana-wahana permainan, nggih. Dengan niatan niki sing penting. Samen mendel ten griya, berdiam diri di rumah, asalkan diniati untuk menjauhi kemaksiatan, agar supaya kita terjauh, terlindungi dari kedzaliman atau melakukan kedzaliman. Insya Allah berdiam diri kita di rumah akan mendapatkan pahala dari Allah. Segala sesuatu niku tergantung niat. Jenengan raup nek gak diniati wudu nggih mboten dados pahala. Jenengan lenggah ten masjid ngeten nek mboten jenengan niati iktikaf nggih mboten saged dadosaken pahala. Nggih. Segala sesuatu niku tergantung terhadap niatnya. Mulane para bapak, para ibu, segala sesuatu perbuatan apapun yang bisa kita lakukan, selama itu adalah kebaikan, jangan pernah melupakan niat. Agar supaya nopo? Agar supaya perbuatan baik yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Sehingga insya Allah dengan amal soleh yang kita lakukan, dengan diiringi niat taqarruban ilallah, insya Allah akan menjadikan kita izzul akhirah, mulia dan bahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Wal maqalatul khamisah, wal maqalatul khamisah utawi maqalah
pengucap utawa nasihat kang kaping 5 an Utsman kecerita saking sahabat Utsman radhiyallahu an Allah muga-muga ngridani sapa Allahu Allah anhu saking sahabat Utsman bin Affan. Nasihat saking Utsman bin Affan, hammud dunya utawi susah perkara dunya iku dzulmatun bisa metengaken fil qalbi ing dalem ati, wa hammul akhirah lan utawi susah krana bab akhirat iku nurun dadi cahaya fil qalbi ing dalem ati. Ai tegese negesaken sapa Syekh An-Nawawi. Syekh An-Nawawi ingkang mensarahi kitab niki jelasaken ail husnu tegese nek susah fil umuri ing dalem pira-pira perkara al muta'alliqati kang gumantung bid dunya kelawan dunya soro mongko dadi apa susah niku wau dadi mudliman ing peteng fil qalbi ing dalem ati. Wal khusdulan utawi susah fil umuri ing dalam pira-pira perkara al muta'alliqati kang gumantung bil akhirati kelawan akhirat soro mongko dadi apa susah iku munawwirun madangi lil qalbi maring ati. Para bapak, para ibu, terus Sayyidina Utsman bin Affan, hammud dunya mudlamun fil qalbi. Kesedihan yang disebabkan karena urusan dunia itu akan menjadikan hati kita menjadi gelap, hati kita menjadi keras. Orang yang terlalu sedih diakibatkan perkara-perkara dunia, bukan kok kemudian menjadi baik diri kita, akan tetapi semakin jauh dari Allah. Salah satu dari hubbud dunia, salah satu dari tanda terlalu cinta kepada dunia adalah seringnya kita susah, sedih disebabkan karena perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. Maka ketika orang terlalu sering bersedih karena urusan-urusan dunia, hatinya semakin gelap, hatinya semakin tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, karena terlalu gelapnya hati. Lah salah satu penyebab gelapnya hati itu adalah terlalu sering susah bab masalah urusan dunia. Nggih, niki abot. Keranten napa ten awak kula panjenengan sedaya niki wonten nafsu. Nafsu kula panjenengan sedaya niki memang mengarahkan kita agar selalu cinta pada dunia. Berusaha untuk melupakan hakikat hidup kita, bahwa dunia ini adalah hanya sebagai sarana kita untuk mencapai keridhaan Allah. Nafsu ini selalu berusaha untuk agar supaya kita menjadikan dunia segala-galanya, menjadikan dunia ini sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Contoh mawon, susah bab masalah dunia. Wau ket injing umpamanya jenengan pun azam pun niat, alhamdulillah engkau malam Senin ono pengajian, sampean wis cepak-cepak wis yo sak jamaah sak melu majelis taklime, ternyata jam 5
pas sampean kehilangan HP, kira-kira sampean bingung doleki HP opo tetep budal jamaah lan melu pengajian? Opo maneh HP jek nyar nggih. Samsung sisan. Note pinten? Note 9 ilang, jek tas tuku ilang. Ilange pas katene manjing maghrib. Kira-kira sampean tetep doleki HP dhisik nopo budal jamaah? Niki pilihan yang sulit. Alah. Ini akan nopo menjadi ujian bagi diri kita. Bab masalah dunia ketika benar-benar bisa menjadikan diri kita susah dan meninggalkan aktivitas ubudiyah kita, ini akan menjadi masalah. Apapun niku, bab masalah pekerjaan kemudian kita menjadi susah, bab masalah usaha yang mana mungkin usaha saat ini rodok seret, rodok sepi, kemudian menjadikan diri kita susah yang berlebihan. Nek susah sewajarnya niku memang nopo ya wataknya manusia. Innal insana khuliqa halua. Memang manusia itu diciptakan syarat akan berkeluh kesah. Niku manusiawi. Tapi kalau berlebihan ini yang akan menjadi masalah. Para hadirin, mulane niki diemutaken kalian sahabat Utsman bin Affan. Kaitannya dengan masalah kebahagiaan, kesenangan dunia, itu adalah hal yang biasa. Tanamkan di dalam hati kita, itu adalah hal yang biasa. Itu adalah kudrat, kebahagiaan, kesusahan. Bahkan orang yang selama masih hidup di dunia, jangan pernah bermimpi untuk tidak mendapatkan musibah. Karena ad-dunya darul musibah. Selama kita hidup di dunia, maka jangan pernah berharap untuk lepas dari musibah apapun itu. Ketika kita bahagia, musibah itu bisa jadi kebahagiaan yang berlebih. Kok saged ngoten? Terkadang di antara kita niku macem-macem tiang, Pak. Ketika susah, ada orang yang diuji dengan harta benda. Nopo contone, ketika susah sobohe masjid, ketika belum sukses sobone masjid, belum adzan pun sudah ada di dalam masjid untuk iktikaf. Tetapi ketika mencapai kesuksesan, mencapai ketenaran, harta benda ada dalam genggamannya, dia lupa akan masjid. Dia mulai sedikit demi sedikit meninggalkan aktivitas ubudiyahnya di masjid. Itu berarti dia diuji oleh Allah karena ketenaran atau kekayaannya. Atau sebaliknya, ada orang yang diuji ketika kaya, ketika pangkat dan jabatan ada pada dirinya, dia istiqomah melakukan amal ibadah di masjid, jamaah tidak pernah telat. Tapi ketika diuji oleh Allah, nopo bangkrut, yang semula semua serba ada, sekarang semua menjadi serba tidak ada. Sedikit demi sedikit dia menjauh dari masjid. Sedikit demi sedikit aktivitas ubudiyahnya, jamaahnya sudah mulai berkurang. Bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah, orang yang diuji oleh Allah dengan kesengsaraan seperti itu, kadal fakru ayyakuna kufron.
hampir-hampir orang yang dalam keadaan kufur, dalam keadaan fakir itu mendekati kekufuran. Banyak sekali menyalahkan Allah. Naudzubillah. Mulane para bapak, para ibu, ketika kita bahagia, nggih, santai mawon, tidak terlalu berlebih euforianya. Pun ketika kita bersedih, jangan pernah berlebihan. Apalagi kaitannya dengan masalah duniawi. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami di dunia ini, semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ketika kita terlalu bersedih akan urusan duniawi, padahal apa yang kita rasakan saat ini adalah merupakan bagian dari takdir Allah. Kalau terlalu sedih, bahkan sampai lari dari Allah, seakan-akan kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi masalah besar. Ketika itu yang terjadi pada diri kita, hati kita semakin tertutup dari cahaya keimanan. Hati kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dilanjutkan oleh nasihat dari Utsman bin Affan, wahamul akhirah, akan tetapi kesedihan, kesusahan hati disebabkan karena urusan akhirat. Iku nurun fil qalbi, akan menjadikan hati kita menjadi semakin bercahaya. Hati kita akan menjadi semakin terang dan terbuka untuk menerima hidayah Allah. Orang beriman niku biasanya sering Pak tafakur, ngapunten nggih, sering tafakur, meneng-meneng ngoten niku tafakur. Bab masalah akhirat, bab masalah yaumul ba'ats, bab masalah yaumul hisab, hari dibangkitkan, hari ditimbangkan semua amal, hari dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Niku angen-angen ngoten. Mikiri akhirat, kira-kira aku meneh tergolong-golongan sing ndi? Kira-kira aku meneh tergolong termasuk wong sing kelelep karo keringetku dhewe apa ora ya? Apa kira-kira aku iki termasuk golongan yaumal la dilla illa dilluh illa apa aku termasuk golongan sing besok oleh naungane Gusti Allah? Dipikir ngoten. Orang yang kemudian susah karena memikirkan akhiratnya, itu akan menjadi cahaya di dalam hatinya, sehingga akan semangat, akan bertambah girohnya untuk beribadah kepada Allah. Ketika bertafakur, angen-angen aku loh sedino iki sholatku kok gak iso khusyuk ya, diterima enggak sholatku kira-kira karo Gusti Allah, tuas jungkir walik, nek gak diterima lo ya rugi, diangen-angen. Benjing akhirnya berusaha untuk mengkhusyukkan diri, berusaha untuk lebih fokus ketika beribadah. Niku susah bab masalah akhirat. Contoh malih ketika orang yang terbiasa nopo sholat malam, ternyata tangine kebablasan. Bahkan subuh-subuhne ilang tangine jam 6 jam 7. Kira-kira sampean susah napa mboten? Nggih, susah napa mboten ibu-ibu? Kailangan sholat tahajud karo jamaah subuh, tangi-tangi jam 6. Nek mboten enten susahe niki akan menjadi masalah. Ya susah ya nopo ta panjenengan kula jarang jamaah subuh, jarang tahajud. Nah niki.
Tapi ketika kita sudah istiqomah menjalankan sholat malam, istiqomah menjalankan sholat berjamaah, ketika sekali saja kita lewatkan itu dan hati kita merasa resah, hati kita merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang hilang, ini adalah merupakan nurun fil qalbi, cahaya keimanan bertambah dalam hati kita. Berarti kita sudah merasakan halawatul ibadah, manisnya beribadah. Niki sing angel. Lah monggo digerabak dewe-dewe awake. Kira-kira kita sudah bisa merasakan hal seperti itu atau belum? Halawatul ibadah itu bisa kita rasakan di saat kita kehilangan satu momentum yang istiqomah biasa kita lakukan. Seperti halnya sampean biasa istiqomah jamaah 5 waktu, terus dilakukan secara istiqomah. Ternyata satu waktu karena keteledoran atau karena ketidaksengajaan terlewatkan jamaah, maka hati ini terasa mengganjal sekali, susah, gak mari-mari getune, ya Allah kok iso aku manglali nek gak jamaah. Kalau kita bisa merasakan hal seperti itu namanya kita sudah bisa merasakan halawatul ibadah, manisi ibadah. Maka sangat benar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, hammul akhirah. Kalau kita bisa merasakan susah inung bab masalah akhirat, itu akan menambah cahaya di dalam hati kita. Maka dari itu para bapak, para ibu, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, kembali lagi kaitannya dengan kehidupan kita di dunia. Bahagia, senang, susah, senang, itu adalah hal yang biasa. Jangan sampai kebahagiaan yang kita rasakan bisa melupakan hakikat kehidupan, hakikat diciptakannya kita oleh Allah dalam dunia ini. Jangan sampai kesusahan, kesedihan yang kita rasakan bisa menghilangkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kebahagiaan, kesusahan itu juga bagian dari musibah, bagian dari ujian. Tergantung kita yang menjalankan. Ketika mendapatkan kebahagiaan, ketika mendapatkan keimanan, ketika mendapatkan kenikmatan, maka kedepankanlah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan rasa syukur itu akan menambah keimanan kita, akan menambah kenikmatan, akan menambah rezeki kita. Pun ketika kita susah, ketika kita sedih, jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terlebih kaitannya dengan masalah duniawi, jangan pernah terlalu bersedih. Karena ketika kita terlalu bersedih yang berlebihan, itu akan menjadikan hati kita semakin tertutup akan cahaya keimanan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka terakhir pernah Sayyidina Utsman bin Affan meminta doa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doakanlah aku agar supaya dunia ini ada pada genggamanku, akan tetapi jangan pernah ada dalam hatiku. Ngoten Pak. Jadikan dunia ini ada pada genggamanku,
tapi jangan pernah letakkan dunia dalam hatiku. Sehingga ketika berapapun yang harta yang kita miliki, tidak ada sedikit pun kesombongan, dan berapapun harta yang hilang dari diri kita, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan atau rasa gelisah. Itu permintaan doa dari dari sahabat Utsman bin Affan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatus sadisah, utawi makalah kang kaping 6, nasihat yang keenam, an Aliyin, kacerita saking sahabat Ali radhiyallahu an, radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Sayyidina Ali, wa karramalan mugi-mugi mulya akan sapa Allah wajahu ing wajahi Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali ngeten nasihatipun, man sapane wong kana kang ana sapa wong iku fi talabil ilmi, ing dalem dole ilmu, kanat mongko ana apa al jannatu suwarga, fi talabihi dole apa suwarga hu ing wong. Maksudnya ngeten, barang siapa yang mencari ilmu, maka seyogyanya, boten seyogyanya napa nggih basane saya nggih, barang siapa yang mencari ilmu, maka pada hakikatnya dia adalah mencari surga. Bahkan dalam makna yang lain dikatakan bukan malah dia yang mencari surga, tapi surga yang akan mencari dia. Bisa dimaknai dua makna. Jadi barang siapa yang mencari ilmu, duduk dalam majelis taklim dengan tujuan untuk agar supaya lebih faham tentang ilmu agama, maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, sesungguhnya dia mencari surga, atau bahkan surga akan mencari dia. Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir sama maknanya, man salaka tariqan fihi yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang melangkahkan kakinya dengan tujuan untuk mencari ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan dia untuk menuju surga. Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mulane para bapak, para ibu, jangan pernah ada kata terlambat. Jangan kok kemudian merasa kita sudah tua wis gak pantes ndolek ilmu, mboten. Malah nek saged semakin tua semakin banyak kita untuk mencari ilmu. Tujuannya napa? Niki niku wau, sahhalallahu tariqan ilal jannah, agar supaya kita dipermudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Maka ketika kita diberikan oleh Allah keinginan, kemauan untuk mencari ilmu, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Karena banyak di luaran sana melangkahkan kaki untuk mencari ilmu pun masih susah, seabot. Berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa bersama-sama duduk dalam raudhatun min riyadil jinan, kata Rasulullah, taman dari taman-taman surga. Hakikatnya kita duduk dalam tamannya surga, bersama-sama mengkaji ilmu Allah, bersama-sama mengkaji ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada hakikatnya orang mukmin niku para bapak, para ibu, setiap melakukan amal soleh termasuk tolabul ilmi ngeten niki adalah menuju kepada surganya Allah. Setiap hari kita melakukan amal soleh, setiap hari pula kita terus berusaha untuk melangkah menuju surganya Allah. Makanya ketika orang mukmin ditanya, sudah siapkah engkau untuk bertemu Allah? Mereka sangat siap tanpa ada keraguan. Karena apa? Karena ketika kita bertemu Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Ketika orang mukmin itu ditanya, sudah siapkah engkau untuk menuju Allah, untuk bertemu dengan Allah? Sangat siap. Kira-kira nek jenengan kula tanggleti siap mboten jenengan ketemu kepanggih kalian Gusti Allah. Lah carane dos pundi nggih? Mati dhisik. Siap napa mboten? Nah, ini ditanyakan kepada hati diri kita. Sudah siapkah kita untuk menghadap Allah? Kalau orang mukmin, insya Allah tanpa ada keraguan siap. Kapanpun Allah menjemput kita, siap. Karena setiap yang kita lakukan, setiap orang mukmin lakukan adalah kebaikan dan amal soleh. Yang pada hakikatnya setiap amal soleh yang kita lakukan adalah langkah-langkah kita untuk menuju surganya Allah. Maka dari itu, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, setiap langkah, setiap keinginan kita untuk mencari ilmu Allah, untuk duduk dalam majelis ilmu, maka pada hakikatnya kita melangkah ke surganya Allah. Tapi sebaliknya, wa man kana fi talabil ma'siyah, waman lan sapane wong kana kang ono sapa wong iku fi talabil maksiyah, barang siapa yang aktivitasnya untuk melaksanakan atau untuk bermaksiat kepada Allah, kanatin naru fi talabi, maka pada hakikatnya dia mencari neraka atau menuju pada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang wis niat tok Pak, niat tok, apa maneh wis ngelakoni budal, ngelakoni maksiat, niku pada hakikatnya dia berangkat budal nang neraka nih Gusti Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayat negesaken sapa Syekh An-Nawawi, man istaghala sapa man sapane wong istaghala kang ngerepotaken fil ilmi ing dalem dole ilmu, barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk mencari ilmu, an-nafi'i kang manfaat, alladzi la yajuzu kang ora wenang lil baligi kedue wong balik, al-akili kang berakal, apa jahluhu budune ilmu, kana fi hakiki, kana mongko ono sapa wong fi hakikati ing dalam hakikati iku taliban nyuprih lil jannati maring swarga, wali ridhallahi lan nyuprih maring ridhone Gusti Allah. Punisa dereng isa terus Syekh An-Nawawi jelasaken nopo ingkang dados nasihate Sayyidina Ali radhiyallahu an. Barang siapa yang menyibukkan diri, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, yang sudah berakal, dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohannya kaitannya dengan masalah agama, menyibukkan dirinya untuk mencari ilmu yang bermanfaat, maka kata Syekh An-Nawawi, kana fi haqiqatihi, maka pada hakikatnya
orang tersebut taliban lil jannah, yakni mencari surganya Allah, waliridhallahi, dan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Waman lan sapane wong kana kang ana iku muridan ngarepaken lil maksiate maring maksiat, dan barang siapa yang berkeinginan untuk bermaksiat kepada Allah, wa kana fi haqiqatihi, maka pada hakikatnya taliban linnari wali suhtillah, maka pada hakikatnya orang tersebut menuju atau mencari nerakanya Allah dan mencari kemurkaannya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mugi-mugi para bapak, para hadirin, kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan, senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk semangat, untuk ghirah, mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Mungkin tidak hanya di Masjid Darussalam, dimanapun ada kajian-kajian Islam, kajian-kajian agama, mudah-mudahan kita senantiasa dipermudahkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Demikian para bapak, para ibu yang bisa saya sampaikan kajian kitab Nasha'il Ibad pada malam hari ini, mudah-mudahan membawa kemanfaatan bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum